Begitu. Gimana Pak Sarip menanggapi dengan adanya interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI itu? Interpelasi itu kan hanya PDIP dan PSI ya. PSI. Itu kan tidak cukup ya. Itu kan hanya 30 orang ya. Dua fraksi. Ya, dua fraksi PDIP dan Jadi PSI. terancam gagal ya? Ya. Saya yakin dan pasti optimis. gagal ya. Optimis itu. Ada nggak kira-kira partai lain yang membelot mendukung interpelasi? Potensi itu sejauh mana? Politik itu satu detik aja bisa berubah. A atau B. Artinya ada kemungkinan. Ya bisa kemungkinan juga. Tetapi kan kita udah memberikan solusi. Inilah kan kita selenggarakan. Tidak ada untuk kerugian dan tidak ada korupsi. Keuntungan buat rakyat Jakarta. Memulihkan perekonomian. Sadar. Mengerti dia. Kira-kira gimana Bung Ferdinand? Ada nggak potensi partai-partai lain di luar PSI dan PDIP yang membelot ya, kemudian mendukung interpelasi? Seandainya dalam tanda kutip tidak ada deal, gagal membangun deal politik. Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang interpelasi ini, Karena kan sampai sekarang masih kenceng terus ini. ya syarat Dorongan mengajukan interpelasi itu kan terpenuhi, ya terpenuhi dari jumlah orang karena ini kan hak anggota. Bukan fraksi. Tetapi apakah kemudian nanti akan berlanjut sampai ke paripurna? Nah ini kan yang kemungkinan besar memang sama, memang mungkin akan gagal karena apa? Kalau kita lihat sekarang 7 partai kan masih berpihak kepada Anies Baswedan. Nah, tetapi kalau saya sebetulnya tidak melihat di interpelasinya sekarang. Bagi saya adalah bertanya-tanya sebetulnya Anies Baswedan ini jujur jantan petarung atau tidak. Seperti yang disampaikan tadi, ini kan hanya publik ya. Saya lah contohnya, saya tidak ingin menyatakan mewakili rakyat, tetapi contohnya saya lah ya ingin tahu dijelaskan ini sebetulnya fee yang 560 miliar ini dibayarkan kemana sih sebetulnya, ditransfer kemana? Itu kan hanya mau membuktikan saja. Kenapa sampai sekarang Pemda DKI Jakarta tidak mau menjelaskan ini ke publik? Ini kita bayar ke via atau kita bayar kemana gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini saja yang sudah dilaksanakan. Dan itu salah satu alasan kenapa PDIP dan PSI mengajukan interpelasi. Loh iya, karena memang sampai sekarang bahkan DPRD kita pun tidak tahu sebetulnya ini dibayar ke siapa. Apakah langsung ke via atau lewat pihak ketiga lainnya? Kalau bahasa pasarnya di kita ini apakah lewat calo, kita nggak tahu. Nah, ada nggak informasi? Ya saya banyak ya bergerilya mencari informasi terkait dengan Formula E ini, makanya waktu itu saya juga menemukan surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 yang kemudian saya tweet waktu itu, dan kemudian menemukan Ingup nomor 70 juga itu tentang instruksi Anies Baswedan terhadap pelaksanaan Formula E ini. Nah, disitulah yang membuat kita menjadi banyak bertanya-tanya. Juga kita menemukan informasi terhadap kehadiran orang-orang di antara VIA dan Pemda DKI. Tetapi apakah ini adalah sebuah kebenaran? Ini kan namanya kita mendengar informasi. Kita tidak tahu sampai sekarang kebenarannya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang sangat mudah untuk dijelaskan oleh Pemda DKI Jakarta. Tidak sulit. Nah, itu kalau jujur, kalau berani benar, kalau merasa tidak salah. Tapi kalau salah, ya mungkin ya akan ditutupi terus supaya publik tidak tahu. Sampai sekarang kan kita tidak tahu. Pertanyaan tentang MOU saja siapa yang tanda tangan, DPRD-nya nggak tahu. Saya banyak bertanya dengan teman-teman Dewan, siapa sih sebetulnya yang tanda tangan? Apakah Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, atau Dirut Jakpro? Nggak ada ya juga yang tahu. Nah, hal sepele seperti ini, masa ya nggak bisa dijelaskan ke publik sih? Kita pengen tahu nantinya siapa yang bertanggung jawab. Karena apa? Yang kita lihat di situ kan pembayaran fee ini dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, tetapi pelaksanaannya diserahkan ke Jakpro untuk eventnya. Ini sebetulnya secara hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ini siapa? Jakpro atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara instruksi Gubernur BUMD. Nah, sementara instruksi Gubernur nomor 70 itu menginstruksikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sekarang di sini kan Jakpro yang terus berada di depan. Nah, ini sebetulnya bagaimana? Nah, menjelaskan yang seperti ini kan sebetulnya tidak perlu sulit. Kalau ya seperti tidak tadi terlalu saya sulit bilang, ya. sangat mudah karena ini kan hanya menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan.
Jadi kita semua sama-sama tahu, oh seperti ini statusnya. Nah ini kan sekarang, itulah selalu saya istilahkan, ini gelap gulita. Tidak ada kita yang tahu tentang Formula E ini. Yang tahu hanya Anies Baswedan, orang-orangnya dan Tuhan. Gimana Pak Syarif dengan pernyataannya Bung Ferdinand tadi? Iya. Kalau keterkaitan masalah antara Dispora dan Jakpro, secara kelembagaan kan Dispora, ya. Secara kelembagaan. Penyelenggara adalah Jakpro. Ya. Hal yang wajar ya. Ya, itu hal wajar BUMD dengan dinas. Ya kan, ini daerah dan ASN-nya. Pak Syarif pernah dapat info nggak sebetulnya MOU itu yang nanda tangan siapa? Jakpro, dinas atau gubernur? Itu semuanya ada di Jakpro dan Dispora. Ya, yang nanda tangan, mewakili Pemda DKI Jakarta dengan via siapa yang nanda tangan? Itu semuanya semua penyelenggara adalah Jakpro, tentu saja Jakpro. Jakpro yang tanda tangan MOU. Coba silakan konfirmasi ya dengan direktur dan semuanya. Itu semuanya transparansi semuanya, dan ada saatnya uang yang sekian mau dijelaskan ditransfer kemana, ada detail MOU-nya akan dijelaskan semua. Ini besar loh Pak Syarif anggarannya. Kalau ya, tetap memang cukup besar. itu gitu. Komitmen fee-nya aja sekitar 2,4 triliun. Betul. Belum lagi bank garansinya. Ya. Ini wajar juga kalau publik ikut mengontrol ya. Betul. Semua sebagai rakyat Jakarta, bahkan rakyat Indonesia harus mengontrol. Karena itu kan anggaran dan itu kan uang rakyat yang harus kembalikan kepada rakyat. Untuk apa? Dan akan dipertanggungjawab. Kalau udah mencong sedikit kan ada. Jangankan ini APBD. Uang 1.000 saja harus dipertanggungjawabkan. Ya, itu ada BPK. Silakan penemuannya di mana? Ya kan ada BPK. Ini uang rakyat. Tidak mungkin akan, apalagi sampai 2, triliun lebih, 2,4. 1.000 perak aja. Salah satu lurah korupsi di 3 tahun yang lalu cuma 350.000 masuk penjara. Apalagi 2,4 triliun sangat dipertanggungjawab kemana? Jelas itu. Ya. Ini belum lagi kalau seandainya yang diharapkan oleh Pak Anies ya, ini kan pendapatannya per event 1,2 triliun. Sementara beberapa contoh di beberapa negara lain ya, penyelenggaraan Formula E itu mengalami kerugian. Ya, nah kalau menurut Bung Ferdinand gimana nih? Kalau kerugian kan nggak bisa dijerat juga, bisa dijerat nggak dalam? Yang harus dilihat itu adalah kerugiannya. Misalnya begini, ini kan anggaran kita gunakan sesuai dengan apa namanya SOP ya, udah. Tapi hasilnya rugi ya, kami nggak bisa disalahkan dong. Makanya begini, kalau mau melihat apakah itu menjadi status kerugian keuangan negara kan awalnya adalah dari studinya. Nah, di studi itu kan akan dijelaskan seperti apa, uang yang dikeluarkan berapa, nanti dampak ekonomi yang didapat apa. Seperti yang Pak Syarif jelaskan tadi, hotel akan begini, orang dari luar akan datang semua, macam-macam lah. Nah itu kan harus ada kajian jelasnya. Seberapa banyak orang yang akan datang dari luar, seberapa banyak uang yang akan masuk, seberapa banyak hunian hotel contohnya yang akan terisi. Nah kan itu contoh-contoh yang harus ada di kajiannya. Nah kalau kajiannya sejak awal menyatakan dia rugi, contohnya keluar ini uang total semua sekitar 4-5 triliun, tetapi yang dihasilkan hanya sekitar 3 triliun, artinya kan rugi secara hitung-hitungan angka. Maka dengan studi seperti itu kalau rugi, tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh diteruskan karena rugi. Harusnya. Nah sekarang kan studinya saja kan tidak jelas sampai sekarang. Enggak jelas, menurut enggak jelas, tetapi sudah ada instruksi gubernur dilaksanakan. Nah kan inilah yang berpotensi nanti yang akan menjadikan masalah-masalah kerugian ini menjadi masalah kerugian negara. Kenapa bisa masuk ke sana? Karena dianggap gubernurnya tidak memenuhi, tidak melakukan analisis risiko. Setiap melaksanakan proyek itu kan harus ada analisis risikonya. Bisa dilaksanakan, bisa atau tidak segala macam. Nah ini artinya beliau melampaui sesuatu tanpa kajiannya jelas, tapi tetap dilaksanakan. Nah itulah. Jadi kalau supaya bicara tentang rugi dan untung ruginya, karena harus jelas tadi berapa ribu sih sebetulnya orang yang datang. Nah kalau kita melihat di luar, di banyak negara pelaksana, hampir semua mengaku rugi. Bahkan beberapa produsen pun
menyatakan akan mengundurkan diri dari event ini karena memang dianggap tidak punya akses positif, tidak punya dampak positif terhadap mereka sebagai industri mobil dan malah merugikan perusahaan. Belum lagi merugikan kota yang melaksanakan. Maka beberapa seperti Mercedes, BMW segala macam itu kan menyatakan mengundurkan diri dan akan menarik diri dari event ini. Artinya apa? Nah, kalau di Jakarta masih berbicara tentang oh tidak ini akan untung, ya kita buka saja studi kelayakannya. Tetapi studi kelayakan yang mana mau kita buka? Itu yang belum ada. Belum ada studi Itu kelayakannya. ya ada katanya tetapi belum selesai, belum sempurna. Belum Ya final. kan? Belum final, tapi sudah keluar instruksi untuk melaksanakan. Kan seperti itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Ini kenapa sih Mengundang pertanyaan Anies Baswedan kok ngotot sekali dengan ini? Ada apakah denganmu? Kan jadi begitu. Nah, kemudian ini ya nggak salah juga kalau publik juga mengkaitkan dengan Ya Pilpres ujung-ujungnya kan ke 2024. sana. Akhirnya prasangka. Tapi tadi dugaan. dibantah oleh Pak Ya itu kan Sarif beliau tentu harus membantah itu karena kalau mengakui ya makin cepat dong Anies Baswedan dibawa ke KPK. Beliau kan harus membantah itu. Oh tidak ada kepentingan politik. Ini murni untuk Jakarta, untuk Indonesia kan pasti itu Oke, normatifnya begitu. misalnya saya ke Pak Sarif, ya. Oke lah Pak Sarif tadi mengatakan tidak ada motif politik 2024, ya. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan ini, ya rencana Formula E ini dengan triliunan anggaran tadi itu ada nggak sih Pak Anies mau balas budi dengan para pendukungnya dulu? Gitu. Saya sampaikan. Jawab jujur aja. Ya, terima kasih. Tadi keterkaitan saya jawab dulu pertanyaan tadi sampean ya Bapak masalah master kita udah ada master plan. Master plan untuk gelar untuk apa kan ada. Enggak, ini soal balas budi. Kalau tidak ada balas budi tidak ada semua relawan-relawan para pendukung tidak ada. Ya, kita tuh kerja sendiri, keringat sendiri. Ya, tidak ada namanya paling apa namanya semua relawan hanya dikunjungin. Kita ini militan, tidak ada namanya balas budian, tidak ada. Selain Pak Sarif, ya yang dulu ikut berkontribusi memenangkan Pak Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Itu kan biayanya besar banget loh Pak Sarif itu. Pilkada itu untuk pemenangan itu. Ya. Itu ratusan miliar juga itu. Kebetulan saya dari mulai sebelum mendaftar sudah Selentingan aja lah. Ya. Saya rasa sama sekali kalau masalah ini masalah donatur saya bilang itu kan sukarela kita. Itu kan Pak Sarif, gitu, yang tulus membantu. Bagaimana dengan yang lain nih? Ya alhamdulillah selentingan sampai saat ini belum ada. Belum ada benar. Tidak ada. Belum ada. Ya, kalau memang udah ada saya sampaikan. Sampai saat ini belum ada. Belum ya? Ternyata belum ada. Tapi kalau nanti dapat sampaikan ya. Saya sampaikan. Nah, Jangan saya harus transparan. menyampaikannya di sini. Ya, saya harus transparan juga. Dibongkar. Ya, Bongkar bongkar inside. itu. Iya lah? Ya. Oke. Iya, saya tunggu loh. Iya. Terima kasih. Bener nggak kira-kira ini? Ya Ada nggak? paling nggak kita diajak ngopi lah. Oh, Diajak ngopi. Oh bikin kaos aja 1 juta, spanduk 500.000, puluhan miliar juga tuh. itu dulu. Kalau dirupiahkan. Kalau menurut Bung 7. Ferdinand sendiri gimana? 7 ya. 7. Pertanyaan saya ke Pak Sarif tadi, ya. Kira-kira ada nggak sih upaya untuk membalas budi para pendukungnya yang sudah mengeluarkan modal banyak, ya, maka untuk membalas budi itu dibuatlah satu project ya yang namanya Formula E gitu. Ya, menurut saya begini ya, mungkin saja bahwa event ini sih kalau saya lihat tidak secara khusus untuk membalas budi orang tertentu. Tetapi kalau kita lihat person-person yang mengurusi tentang Formula E ini, sepertinya memang ya kalau dibilang balas Ada budi, korelasi entahlah. ya. Tetapi ada korelasi antara Anies Baswedan dengan pihak-pihak yang mendukungnya. Nah kalau kita lihat kan semua itu orang-orang yang ada di barisan Formula E itu kan semua lingkaran-lingkarannya pendukungnya Pak Anies Baswedan pada saat pilkada dulu. Ada ya. yang namanya Aksal nggak salah. Oh ada Pak. Ya lingkaran terutama ya nanti kalau saya bilang lingkarannya Pak itu di ini lagi kita kan. Tetapi yang jelas kalau kita melihat lingkaran-lingkarannya itu kan adalah
lingkaran pendukungnya dari Anies Baswedan. Jadi patut diduga ya. Ya kalau kita bilang balas Patut budi diduga ya ada entahlah upaya ya, balas tetapi beliau telah memilih person-person untuk menyelenggarakan ini adalah orang-orang yang memang terlibat dalam pemenangan beliau 2017 lalu. Apakah itu balas budi? Ya beliau lah yang tahu. Tetapi yang jelas itu tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang mengurusi Formula itu adalah orang-orang yang pernah mendukung beliau pada saat Pilkada 2017 lalu. Itu fakta kok. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi apakah itu dalam rangka balas budi? Ya mereka yang tahu. Kita tidak tahu apa motifnya. Atau di balik bahkan itu. kemungkinan ya patut diduga dua-duanya. Ya, kalau- ada kepentingan dua-duanya. Satu balas budi. Kemudian untuk Kalau kepentingan kalau sekaligus saya lebih 2024. suka mengatakannya mengajak teman-teman bekerja sama, bekerja sama-sama. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Tapi apakah itu menjadi balas budi? Ya silakan publik menerjemahkan. Tapi kan saya lebih suka memilih kalimat mengajak teman-teman bekerja bersama-sama. Ya, ya lawan kan tidak diajak lah bekerja bersama-sama. Yang diajak kan teman. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, kita akhiri. Saya ingin closing statement dari dua narasumber. Pak Sarif dulu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terima kasih. Saya mengajak kepada semua pihak untuk kita sama-sama kolaborasi, ya, membangun Jakarta sebagai barometer Indonesia yang kita cintai dan kita semua bersaudara. Siapapun pemimpinnya, presidennya, gubernurnya, mari kita sama-sama membantu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Dan mendukung terselenggaranya Formula E Dan itu jelas, saya jelas. pada bulan Juni 2022. Bulan Juli 2022. Oke, tetap optimis ya. Tetap optimis. Gimana Bung Ferdinand? Ya dari saya closing statementnya itu aja. Saya berharap sebetulnya Pak Anies Baswedan menunjukkan bahwa beliau memang jujur, berani, petarung, tidak bermasalah. Ya dijelaskan saja ke publik, tidak usahlah diinterpelasi. Kalau perlu besok kita tutup itu interpelasi, kita hentikan interpelasi. Kalau Pak Anies Baswedan berani menyampaikan terbuka di depan publik. Itu aja kalau dijelaskan bagi saya Anies Baswedan top jempol 2. Tapi kalau tidak berani menjelaskan itu ya jempol saya simpan lagi. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Nanti kita bongkar-bongkar lagi Siap. di program Bongkar Insight. Terima kasih. Ya, kita tunggu ending dari Formula E. Apakah akan tetap terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ya di bulan Juni 2022 atau Formula E menjadi proyek yang gagal. Mari kita tunggu. Kita lihat nanti apakah obsesi Pak Anies berhasil atau tidak. Tunggu dan nanti kita bongkar lagi di Bongkar Insight. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Pak Sarif. Oke, terima kasih. Pak Sarip, diajak kita ngopi. Iyalah.